Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tughfiru bi'adh-dhunub wa taslihu bi'al qulub wa tantaliku bi'al usub wa tulinu bi'al su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man alimansub. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fa ya ayyuhal khadirun fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali khutbah yang singkat ini, kami berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan mengambil sebuah tema, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan adalah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Begitu pengakuan yang telah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Para pejuang kemerdekaan, mayoritas mereka adalah para ulama, kiai dan santri yang berjuang dengan penuh keikhlasan li'a'la kalimatillah, demi tegaknya Islam di negeri tercinta ini. Mereka telah mengorbankan tenaga, jiwa raga, harta dan nyawanya untuk melepaskan diri dari penjajahan negara-negara kafir yang menjajah negeri ini, yang menyebarkan kekufuran dan kemungkaran. Berkat kesabaran dan keistiqomahan serta keteguhan mereka dalam perjuangan, Allah Subhanahu wa ta'ala menolong mereka dengan kemerdekaan ini. Mengingat kemerdekaan adalah rahmat dan nikmat yang telah dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri nikmat kemerdekaan tidak cukup dengan sekedar melakukan seremonial upacara atau mengadakan berbagai macam lomba saja. Tetapi lebih dari itu, yaitu dengan tidak menggunakan kenikmatan yang berupa kemerdekaan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kebebasan dan kemerdekaan harus kita gunakan dengan sebesar-besarnya dalam meningkatkan keimanan dan ketaatan serta ibadah kepada Allah. Sebaliknya, kemerdekaan dan kebebasan jangan digunakan untuk kufur, durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah salah satu bentuk kufur nikmat yang diancam dengan azab yang sangat pedih. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan kita biarkan kekufuran dan kemaksiatan menyebar dan merajalela di negeri tercinta kita ini. Karena jika dibiarkan akan mengancam dan menjadi penyebab kehancuran bangsa kita ini. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi akidah mayoritas umat Islam sejak Islam masuk dan menyebar di Indonesia wajib dipertahankan. Jangan sampai faham-faham yang menyimpang masuk ke negeri ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala macam kemaksiatan seperti pembunuhan tanpa hak, perzinaan, perjudian, minum-minuman keras, dan lain sebagainya harus diberantas dari negeri ini. Karena itu adalah sebuah bentuk kufur terhadap nikmat kemerdekaan. Bersama-sama dengan pemerintah, organisasi keagamaan, para ulama, serta setiap kita harus bahu-membahu untuk memberantas kekufuran dan kemaksiatan. Karena mendiamkan menyebarnya kekufuran dan kemaksiatan sama saja dengan menghadang datangnya bala dan musibah atas bangsa ini secara keseluruhan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dan kejayaan negeri ini akan tercapai apabila para penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat di atas, syarat pertama keberkahan sebuah negeri adalah penduduknya harus beriman. Beriman kepada Allah artinya meyakini dengan tanpa ragu bahwa Allah itu ada, dan adanya tidak seperti adanya makhluk, adanya tidak bermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Dia bukan benda dan tidak disifati dengan sifat benda. Dia ada tanpa tempat dan ada tanpa arah. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Tidak ada pencipta selain Allah, sehingga Allah lah yang satu-satunya zat yang berhak disembah. Sesembahan selain Allah yang disembah oleh orang-orang musyrik adalah sesembahan yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk beriman dengan benar, kita harus mengenal Allah Ta'ala. Karena keimanan seorang kepada Allah tidak mungkin benar jika tidak didasari dengan pengenalan kepada Allah yang benar. Sehingga wajib bagi kita untuk belajar ilmu tentang keimanan yang mengajarkan tentang mengenal Allah, yakni ma'rifatullah, dan mengenal Rasulullah, ma'rifatul Rasul.
Syarat kedua untuk meraih negeri yang penuh keberkahan adalah penduduknya harus bertakwa. Seluruh penduduk negeri wajib bertakwa, menjalankan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, maka kita membutuhkan ilmu agama. Karena itu tidak akan mungkin bisa menjalankan kewajiban jika kita tidak mengetahui hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, dan kita tidak mungkin bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah apabila kita tidak mengetahui hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, pemahaman ilmu agama dari seluruh penduduk negeri ini adalah langkah awal dari keberkahan negeri ini. Dengan ilmu agama, penduduk negeri ini bisa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya secara benar, berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan ilmu agama, penduduk negeri ini juga bisa menjalankan kewajibannya kepada Allah dan bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka dalam meraih cita-cita terwujudnya sebuah negara yang penuh dengan keberkahan, aman, damai, sejahtera, langkah awal yang harus dipenuhi adalah memastikan ketersediaan pondok-pondok pesantren, madrasah, dan majelis-majelis taklim di seluruh pelosok negeri, dan memastikan seluruh penduduk hadir dan mempelajari serta memahami ilmu-ilmu agama dengan benar. Setelah itu baru memfasilitasi dan memastikan diamalkannya ajaran-ajaran agama oleh seluruh penduduk negeri ini, serta diberantasnya perbuatan-perbuatan yang kufur dan kemaksiatan. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran, dan kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.